bersemangat. Baik, sekarang siapa yang tahu kita mau belajar apa? Matematika. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu mau ketua kelas pimpin kita semua dalam doa. Silakan Kaci. Anak-anak sikap berdoa bagaimana? Silakan Kaci. Teman-teman, saya mau kita belajar kembali kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan sedang belajar Amin. Terima kasih Kaci. Oke, yang lain? Memberikan ruang untuk Kaci bisa lewat ya. Baik, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ibu lihat anak-anak memang sudah siap karena di atas meja sudah menyiapkan buku catatan, buku tugas dan juga buku matematikanya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen dulu. Perhatikan di sini dan dengarkan siapa yang tidak hadir. Adelia, Andi Alvita, Cornelis, Yosua, Pana, Kakak, Arekesha, Muhammad Rafa, Muhammad Irwansyah, Rafika, Raisa, Indira, Winsania, Septi. Septi hadir? Triksi Devon, sakit dia. Sofronius, William, Resania, Kalira, Lifta, Hasan. Hasan ada keterangan hari ini? Baik, anak-anak 2 orang tidak hadir. Yang satunya sakit. Baik, oke. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke kegiatan kita selanjutnya, Ibu mau kita tepuk matematika dulu. Masih ingat kan? Tepuk matematika bisa anak-anak lakukan kalau menguasai perkalian dan pembagian. Nanti Ibu sebutkan konsep perkalian atau pembagian, anak-anak tepuk tangan sesuai hasil dari pertanyaan itu. Ini contoh ya. Tepuk 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 sama dengan berapa? 2. Nah, tepuknya 2 kali. Oke. Yang tidak, yang salah dia tepuk kurang atau tepuk lebih. Nanti ada terakhir dia menyelesaikan soal di depan kelas. Jadi dia harus fokus, konsentrasi. Baik, sudah siap semua? Siap. Hati-hati kalau Ibu tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Tepuk 2 kali 1. Tepuk 5 bagi 5. Oke. Tepuk 4 bagi 2. Siapa tadi? Harus serempak. Tepuk 2 kali 3. Baik, anak-anak. Tepuk 5 kurang 5. 5 kurang 5 berapa? Oke, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Kunci mulutnya perhatikan di depan. Baik, anak-anak. Ibu lanjutkan. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Bagaimana pecahan? Oh, Kaci sudah. Ibu
masih ingat kita menggunakan apa, Kak? Irwan dulu. Apa? Ya, untuk menyamakan penyebut kita menggunakan apa? Anak-anak sudah tahu, sudah mengerti? Bisa? Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke materi berikutnya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya lagi. Siapa yang di rumahnya pernah disuruh mama, Gafar, beli gula dulu setengah kilo. Oh, tolong dulu beli kopi 1 kilo. Tolong dulu beli beras 5 kilo. Tolong dulu beli tepung 2,5 kilo. Siapa yang pernah disuruh oleh mama, tante, om, opa, omanya seperti itu? Ya, semua pernah ya? Oke, baik. Sekarang semua yang disuruh oleh keluarga, opa, oma, bapak, ibu, tante, om, itu adalah perintah sesuai kegiatan atau keseharian kamu di rumah. Maka penting untuk anak-anak menguasai pembelajaran hari ini agar anak-anak bisa menerapkannya di kehidupan secara nyata. Contohnya begini, Dava, kau pergi beli gula setengah kilo di dalam pecahan ditulis berapa, sabar. Oke, Sania, maju. Setengah kilo di dalam pecahan berapa? Cepat, kau jangan mengantuk pagi. Sabar dulu. Setengah kilo dalam pecahan tulisnya berapa? Benar kau? Benar kah tidak? Setengah kilo 1/2. Makanya dari awal sebelum kita masuk ke pecahan dan operasi di perpecahan, dikenalkan dulu pecahan. Untuk apa? Anak-anak bisa membawa ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau mama bilang beli gula setengah kilo, kau sudah tahu setengah itu setara dengan 1/2. Nah sekarang ulangi. Siapa yang pernah dikasih kue, buah, atau makanan apapun sama mama dan dibilang, kakak, bagi kau punya adik 3 orang dulu, bagi sama rata. Siapa yang pernah dapat perintah seperti itu? Oke, kakak, semua pernah. Siapa yang tidak punya adik di sini? Atau anak tunggal, siapa? Tapi walaupun tidak punya adik, punya kakak, dan ibu percaya bahwa kita akan disuruh berbagi kepada saudara-saudara. Kalau berbagi, maka konsepnya apa? Pembagian. Kita harus berbagi sama rata, sama besar. Untuk membagi 1 kue kepada saudara-saudara, 1 buah semangka kepada saudara-saudara, kamu harus menguasai konsep ini, pembelajaran hari ini. Maka mau ibu sampaikan bahwa William dan Kaci harus fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak, hari ini kita mau belajar ada 2 tujuan yang harus kita capai. 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, nanti ibu putarkan PPT atau PowerPoint slide di depan. Setelah anak-anak melihat, mengamati PPT ini, anak-anak mampu untuk melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan teman kelompok, anak-anak mampu untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan masalah perkalian dan pembagian pecahan biasa. Bisa? Bisa. Semangat? Kurang semangat. Semangat? Seperti itu. Kalau ditanya semangat, kita baru habis merayakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Jadi jangan sampai semangatnya kendor, harus makin di depan. Baik anak-anak, kita akan masuk ke kegiatan berikut. Fokus, perhatikan. Karena waktu yang diberikan cuma 10 menit untuk anak-anak mengamati materi yang akan ibu tampilkan. Baik, semua bisa lihat? Bisa. Semua bisa lihat ya? Hari ini kita akan
belajar tentang operasi hitung pecahan, perkalian, dan pembagian pecahan biasa. Nah, di sini Ibu ada video nih. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu tentang perkalian pecahan. Pada perkalian bilangan pecahan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, seperti berikut. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Nah, perkalian bilangan pecahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkalian bilangan pecahan biasa dan perkalian bilangan pecahan campuran. Ayo, gimana? Udah paham belum nih tentang perkalian pecahan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh soal berikut. Di sini terdapat soal 1/3 dikali 1/2. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita gambar dua segi 4 yang sama besar. Lalu, segi 4 pertama kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar secara vertikal. Dan satu bagian kita beri warna merah. Berbeda dengan segi 4 yang pertama, segi 4 yang kedua ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar secara horizontal, dan satu bagian kita beri dengan warna kuning. Setelah itu kita satukan kedua segi 4 tersebut. Nah, dapat kita lihat setelah disatukan segi 4 tersebut terbagi menjadi 6 bagian yang sama besar, dan terdapat satu bagian yang warnanya bercampur atau kita sebut dengan beririsan. Daerah yang beririsan ini kita sebut daerah hasil. Jadi, karena daerah hasilnya 1 dan segi 4 tersebut terbagi menjadi 6 bagian, dapat kita simpulkan bahwa hasil dari perkalian 1/3 dikali 1/2 adalah 1/6. Selanjutnya ada pembagian bilangan pecahan. Pembagian pada bilangan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu pembagian bilangan pecahan biasa dan pembagian bilangan pecahan campuran. Pembagian pada bilangan pecahan biasa dapat langsung kita selesaikan. Sedangkan untuk pembagian bilangan pecahan campuran, langkah pertama kita harus mengubah bentuknya dulu ke pecahan biasa. Setelah itu kita dapat menyelesaikannya. Lanjut ke contoh soal pembagian pada bilangan pecahan. 1/3 dibagi 1/2. Sama halnya dengan perkalian, untuk mengerjakan soal pembagian pecahan, langkah pertama kita gambar dulu dua buah segi 4 yang sama besar. Lalu segi 4 pertama kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar secara vertikal, dan satu bagian kita beri warna merah. Dan segi 4 yang kedua pun kita bagi menjadi 2 bagian sama besar secara horizontal, dan satu bagian kita beri warna kuning. Karena pada segi 4 yang kedua dibagi menjadi 2 bagian sama besar secara horizontal, supaya adil, segi 4 yang pertama juga kita bagi menjadi 2 bagian secara horizontal. Berlaku sebaliknya. Karena segi 4 yang pertama kita bagi menjadi 3 bagian sama besar secara vertikal, segi 4 yang kedua pun harus kita bagi menjadi 3 bagian sama besar secara vertikal. Nah, dapat kita lihat pada segi 4 pertama dan kedua terdapat 6 bagian yang sama besar. Segi 4 yang pertama terdapat 2 bagian yang berwarna merah, dan segi 4 yang kedua terdapat 3 bagian yang berwarna kuning. Dapat kita simpulkan bahwa hasil dari pembagian 1/3 dibagi 1/2 adalah 2/3.
Baik, anak-anak sudah lihat semua videonya? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar ini kepada kelompok. Bahan ajar ini berisikan materi kita hari ini. Setiap ketua kelompok membimbing teman-temannya untuk mengetahui apa yang kita pelajari hari ini. Oke, baik. Sekarang sambil kamu lihat bahan ajarnya, sambil kamu lihat di depan sini. Lihat dulu di sini. Lihat dulu, perhatikan di depan sini semua. Di sini perkalian pada pecahan biasa. Mengalihkan bilangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan mengalihkan antara pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Tadi sudah di video juga sudah dijelaskan. Sekarang ini lagi rumusnya. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi untuk menyelesaikan perkalian ini mudah. Tetapi bagi kamu yang tidak menguasai konsep perkalian maka ini sulit. Maka Ibu minta tolong perkalian itu mulai di Tania, duduk yang tegak ya. Ibu lanjutkan. Kita lihat di sini perkalian. Di situ 2 per 4. Ibu kasih lagi contoh yang beda. 3 per 2 dikali 2 per 3 sama dengan, lihat perhatikan dia punya rumus. A per B kali C per D sama dengan 3 kali 2 berapa anak? 2 kali 3 6 juga. Maka hasil dari 3 per 2 kali 2 per 3 adalah 6. Oke, Ibu lanjutkan. Kemudian pembagian pada pecahan biasa. Tadi sudah ditampilkan dalam video. Dia agak berbeda dengan perkalian. Pada pembagian bilangan pecahan yang kedua di sini ini, yang kedua ini, yang di sini ini nanti akan dibalik. Kita lihat contoh soalnya di situ. 3 per 10 dibagi 2 per 7. Untuk menyelesaikan pembagian pada pecahan, kamu tidak boleh bagi sampai akhir. Kamu lihat, dia akan membalik pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Iya. Kemudian dia bukan lagi jadi bagi, tapi menjadi kali. Ya, pintar anak-anak. Sekarang kamu lihat contoh yang ada di PPT. 3 per 10 bagi 2 per 7 sama dengan 3 kali 7 per 10 kali 2. 10 kali 2. Ibu lanjut. 3 per 10 bagi 2 per 7. Dia dibalik menjadi kali. Maka 3 nanti dia akan kali dengan 7. 10 akan dikalikan dengan 2. Konsep perkalian dan pembagian mudah. Mudah jika kamu menguasai perkalian. Pembagian juga tidak sulit karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kalau tidak menguasai perkalian maka pembagian juga tidak akan bisa. Sekarang Ibu lanjut lagi. Ibu lanjut. Nah, tadi itu operasi hitung saja, pembagian dan perkalian biasa, pecahan biasa. Sekarang kita akan masuk kepada yang namanya masalah. Apa? Masalah. Karena sehari-hari ini kita selalu ada masalah, baik di rumah maupun di sekolah. Masalah yang harus kita selesaikan berhubungan dengan matematika ini banyak. Contohnya tadi yang seperti kita sudah bahas di kegiatan awal. Kalau kamu disuruh mama untuk membeli kebutuhan pokok, kamu disuruh mama untuk membagi kamu punya makanan kepada adik dan kakak secara adil, maka konsep yang harus kau kuasai adalah perkalian dan pembagian. Kita akan masuk kepada masalah. Masalah sebelum kamu menyelesaikan, perhatikan di depan. Ibu sudah sampaikan pada penjumlahan dan pengurangan pecahan saat menyelesaikan soal cerita hampir mirip. Kamu lihat, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah baca soal dengan cermat dan teliti. Kalau kamu baca sambil masa bodoh, bingung-bingung, tidak akan bisa anak. Makanya harus fokus, konsentrasi membaca soalnya. Yang kedua, garis bawahi atau lingkari hal-hal yang penting pada soal. Garis bawahi atau lingkari yang kau anggap penting dan menurut kamu itu harus diingat.
3. Tulis, diketahui, ditanya. Ibu sudah sampaikan bahwa untuk menulis atau menyelesaikan soal cerita harus diketahui, ditanya, baru penyelesaian. Jangan langsung menulis dia punya jawaban. Itu ibu tidak mau ya. Kemudian yang keempat, tulis. Yang kelima adalah tulis kesimpulannya. Nah, ini kalian perhatikan poin keempat. Tulis kalimat matematika, kemudian selesaikan. Kalimat matematika. Contohnya begini, perhatikan semua di depan sini. Ibu menyuruh Kaci untuk membeli 1/4 gula pasir. Kemudian ibu meminta Kaci membeli 3/4 tepung terigu. Berapakah berat total belanjaan Kaci? Adakah yang bisa menulis di depan kalimat matematikanya? Kaci. Tadi berapa? Gula pasir berapa? 1/4. Kemudian apa yang 3/4 tadi? Tepung terigu. Nah. Oke, baik. Berapakah jumlah berat total belanjaan Kaci? Tepuk tangan dulu. Anak-anak, yang Kaci tuliskan di depan ini adalah kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat perkalian. Kalimat apa? Kalimat matematika. Nah, ingat ya, nanti kita akan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian pecahan, maka kamu harus menuliskannya dalam bentuk kalimat matematika seperti ini. Sekarang ibu lanjutkan. Kita lihat di sini. Kita akan masuk ke tahap pertama, orientasi terhadap masalah. Masalah seperti yang tadi ibu sampaikan. Bahan ajarnya coba dilihat semua. Pada bahan ajar di situ ada materi yang harus kamu amati secara mandiri. Amati secara mandiri. Dalam kelompok ini ada 4 orang. Siapa yang tidak mengamati akan ketahuan ya. Oke, sambil kamu mengamati, ya coba dilihat. Itu materi menurut kamu bagaimana, dan lihat dulu, amati secara mandiri. Sambil kamu mengamati, ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Kesha, semua sudah dapat LKPD anak-anak? Yang belum dapat? LKPD ini dalam kelompok ya. Sebentar dulu. Semua sudah dapat LKPD? Sudah. Sekarang kamu isi di situ. Diminta untuk apa kamu mengisi. Kemudian ada hal-hal yang kurang kamu pahami atau kurang kamu mengerti tentang LKPD, boleh ditanyakan ke ibu guru. LKPD semua kamu sudah mengisi semua. Sekarang perhatian ini tadi kelompok 1 ya, gambar kelompok 1, kakak kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sudah tahu deh kelompok semua dari tadi. Sekarang tuliskan pada keterangan atau kolom itu nama-nama anggotanya siapa, ketuanya siapa. Sudah ya? Ada hal yang mau ditanyakan berkaitan tentang LKPD? Ya. Hari ini tanggal 4.
September tahun 2022. Oke, ada yang mau bertanya tentang LKPD? Semua sudah jelas bagaimana cara mengisinya? Iya, kalau yang kedua sesuai dengan aturan. Iya, berapa? Ya. Tidak ada lagi? Masih ada yang tidak jelas berkaitan dengan LKPD? Semua jelas ya? Anak-anak kelas 5 sudah hebat semua. Baik, Ibu lanjutkan di depan sini. Kaci William, kembali fokus ke Ibu. Sekarang kamu lihat di depan tahap 1, orientasi terhadap masalah. Orientasi terhadap masalah artinya kamu berpusat kepada masalah itu. Soal matematika, perkalian, dan pembagian. Perhatikan permasalahan pertama di sini. Di kamar Devon terdapat foto dengan ukuran panjang 1/2 dan lebar 1/4. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut titik-titik meter persegi. Nomor 2. Nomor 2, silakan Cila baca. Ibu mempunyai bilang 5/4 kilogram yang ada di bawah. Setiap loyang memerlukan 1/2. Banyak kue yang dibuat titik-titik loyang. Oke, permasalahan yang ketiga. Gafar punya nama, jadi Gafar yang baca. Gafar mempunyai 3/4 barang yang telah dihasil. Berapa bagian yang terdapat tersebut? Nomor 4, Kaci. Tidak mempunyai 4,6 potong kue. Kemudian kue tersebut diberikan kepada 3 anak. Berapa bagian yang mendapatkan oleh kedua anak muda? Nomor 5, Messi. Untuk hasil dari 5/6 kali 1/5. Oke, baik anak-anak. Permasalahan ini ada berapa nomor? 5 nomor. Sekarang di LKPD juga Ibu sudah tampilkan soalnya ada 5, di PPT juga ada. Sekarang anak-anak mengamati mengamati permasalahan itu, mengamati permasalahan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kemudian anak-anak diskusikan dalam kelompok. Diskusikan dalam kelompok dulu. Permasalahannya itu bagaimana? Iya, kakak. Iya, boleh. Diskusikan kira-kira masalah satu ini menurut kamu bagaimana? Masalah kedua bagaimana? Kenapa Gesya? Gesya dengan Reno duduk yang baik. Taruh di tengah ya punya itu ya. Ya Gafar. Diskusikan dalam kelompok. Diskusi berarti diskusi, bukan kau diam-diam saja. Diskusi. Bagaimana ini permasalahan ini? Permasalahan ini bagaimana? Kira-kira dia ini perkalian kan? Pembagian kan? Itu yang kau diskusikan. Menurut kamu bagaimana? Tanya teman-teman, menurut kalian ini bagaimana ya? Nomor 1 ini perkalian atau pembagian? Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Iya. Iya. Amati nomor 1 ini yang ditanya apa? Menurut kamu apa yang ditanya? Itu tulis
betul tuh. Sudah jawab. Sudah benar tuh. Tunggu. Itu betul tuh sebentar tuh. Sudah benar. Ya, siapa yang panggil ibu? Ya. Memerlukan 1/2 Baik, kelompok yang sudah pegang dulu hasil penyelesaiannya, pegang dulu hasil kerjanya, pegang dulu. Nanti kita akan maju untuk mempresentasikan tiap kelompok. Ya. Kelompok boleh berdiskusi untuk memutuskan siapa yang maju untuk presentasi. Kelompok 1 masih berapa nomor lagi? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah selesai. Semua kelompok sudah selesai? Baik. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Masih semangat? Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali 1. Tepuk 10 bagi 5. Tepuk 8 bagi 2. Tepuk 6 bagi 3. Tepuk 1 kali 5. 1 kali 5 berapa? Baik anak-anak, kita akan masuk ke tahap keempat. Tahap keempat ini kamu bisa lihat di LKPD-nya masing-masing. Coba dibuka tahap keempat. Tadi semua sudah selesai mengerjakan. Sekarang buka tahap keempat. Coba lihat. Tahap keempat di situ. Coba ibu mau Kesya baca apa yang ada di dalam tahap keempat itu, apa bunyinya? Iya. Kuat suara yang tidak dengar. Setelah kamu mengerjakan dari tahap 1 hingga tahap 3, sekarang pada tahap 4 ini kamu diminta untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang telah kamu pecahkan dalam permasalahan satu tersebut hingga menentukan hasilnya. Buatlah jawabanmu di kolom yang tersedia. Oke, baik. Terima kasih Kesya.
tahap keempat ini kamu diminta untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kamu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi kamu menyelesaikannya itu bagaimana? Pertama, saya buat bagaimana? Yang kedua, saya bagaimana? Kita kan sudah mempelajari tadi, toh? Untuk menyelesaikan itu kira-kira kamu buat bagaimana? 1, saya buat apa? 2, saya buat apa? Yang ketiga, saya bikin apa? Gitu. Kemudian kamu tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Waktumu adalah 3 menit dari sekarang, karena habis ini kita akan mempresentasikan di depan kelas tiap kelompok. Silakan menulis, menguraikan, menjelaskan langkah-langkah kamu dalam menyelesaikan permasalahan tadi nomor 1 sampai 5 tuh kamu buat bagaimana untuk menyelesaikannya. Iya, silakan. Waktumu cuma berapa menit? Iya, 3 menit saja. Silakan. Silakan. Bagaimanakah langkah-langkahmu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, di situ kan jelas toh suruhannya. Langkah-langkah menyelesaikan masalah yang telah kamu pecahkan dalam permasalahan 1 tersebut hingga menentukan hasilnya. Mulai dari awal tuh kamu buat apa? Sehingga bisa kamu dapatkan hasilnya. Iya. Awalnya bagaimana sebelum kamu buat seperti ini? Dalam kelompok bagaimana dulu? Dalam kelompok kamu buat apa dulu untuk bisa menyelesaikan masalah? Kemudian kamu menuliskan apa? Teman-teman yang lain jangan diam saja, berikan masukannya. Masukannya kira-kira dari tadi kita buat apa? Sampai bisa menyelesaikan permasalahan itu dan mendapatkan hasilnya. Teman-teman yang lain silakan memberikan masukan untuk yang menulis. Wan, Wan pindah ke sana, Wan. Langkah-langkah apa sajakah yang kamu buat dari awal sampai bisa pada akhir dan mendapatkan hasilnya? Kira-kira kamu buat apa dalam kelompok? Oke. Baik. Kelompok 1 sampai 4 sudah selesai.
mempresentasikan. Iya, tapi semua anak maju. Jika teman-temannya kesulitan dalam menyampaikan, yang lain bisa membantu. Dengar di sini dulu, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Tidak ada suara lagi. Oke. Kelompok 5 tadi sudah? Baik, terima kasih. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk tiap kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Satu kelompok hanya diberikan waktu 3 menit. 2 menit paling cepat, 3 menit paling lama. Jadi lebih cepat, lebih baik lagi. Anak-anak akan maju dan menjelaskan hasil diskusi dari tahap 4 yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok. Oke, Ibu minta kelompok 1 silakan tampil ke depan. Semua maju. Semuanya maju, ayo. Ayo, gerakannya cepat, kita kejar waktu. Waktunya terbatas. Setiap kelompok jangan sangar di situ, maju lagi. Ya, silakan. Yang lain tidak berbicara, apalagi bernyanyi. Cukup Messi, Renault, cukup. Setelah ini, kalian tiap kelompok akan Ibu minta untuk memberikan pendapat dan argumen berkaitan tentang hasil diskusi mereka. Katakan baik untuk mengapresiasinya, atau jika menurut kamu isi dari hasil diskusi mereka kurang tepat dalam menyelesaikan masalah yang tadi, boleh kamu berikan tanggapannya ataupun solusi, saran, dan kritik. Bisa kok anak-anak? Bisa! Bisa? Bisa! Kurang semangat? Bisa? Oke, kakak. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Ayo, Dafar, silakan Dafar. Sampaikan dulu apa yang mau kamu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Silakan lanjut. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tahap 1 sampai tahap 4. Ya, silakan Dafar. Nomor 1 diketahui di kamar Depon terdapat foto hidung panjang Ini menurut mereka ya. 1/2 meter dan lebar 1/4. Ditanya Jangan sandal kamu. luas kertas yang diperlukan untuk tersebut penyelesaian 1/2 kali 1/4 sama dengan 1/6. Nomor 2 diketahui ibu mempunyai 5/4 kilogram yang akan dibuat oleh kue. Setiap loyang memerlukan 1/2. Banyak kue yang dibuat loyang. Penyelesaian 5/4 kali 1/2 sama dengan 5/8. Nomor 3 diketahui gambar mempunyai 3/4 button yang telah diatur dan dia membutuhkan 1/2. Ditanya maka berapa bagian yang diberikan tersebut. Penyelesaian 3/4 bagi 1/2 sama dengan 3 kali 4 kali 21 sama dengan 6/4. Nomor 4 diketahui Ida mempunyai 4/5 kue. Kue tersebut akan diberikan kepada 3 anaknya. Diketahui berapa bagian kue yang dapat oleh 3 anak ini. Penyelesaian 4/3 kali 3 sama dengan 12. Nomor 5 5/6 kali 1/5 sama dengan 50. Yang tahap 4
menjelaskan mereka dapat hasilnya bagaimana, baru akhirnya bagaimana caranya mereka mendapatkannya. Sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk tiap kelompok, jika ada yang ingin memberikan tanggapan, saran, kritik, atau apresiasi, boleh angkat tangan. Oke, Rafika, silakan Rafika. Suaranya kurang keras ya, Indira. Kalau yang sama, sudah sama seperti teman lain, tidak usah diberikan tanggapan lagi. Yang lain lagi. Apa ya, Ronald? Kenapa? Mereka kenapa? Ada yang lain? Ya, Cika, Kaci. Kalau Bapak dengan Vika kan Bapak kan baca, kalau Sep tidak dengan Irwan agak bingung. Bapak main gila terus. Baik, anak-anak, perhatikan di sini, dengarkan dulu, dengarkan Ibu di sini. Bukan masalah yang kamu komentari adalah cara mereka menyampaikan penjelasan, tetapi isi penjelasannya yang harus kamu komentari. Apakah itu sudah tepat? Apakah tidak tepat? Apakah tertukar? Atau bagaimana? Jadi bukan caranya, tapi isi dari mereka punya hasil. Oke, baik. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, itu yang harus kamu tanyakan informasi. Karena mau mencari apanya, kamu komentari isinya. Oke, kelompok 2 silakan. Nah, ini apa ini? Siapa punya ini? Yang kasih ke Ibu. KPD-nya siapa? Oh iya, Kapar punya. Tunggu dulu. Masih ada tahap kelima. Oke, silakan. Kelompok 2. Teman-teman kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Perhatikan dengan baik ya. Yang baca tolong suaranya di maskernya coba dibuka dulu. Ngomong yang kuat supaya
Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak kelompok lain mungkin ada yang memberi tanggapan. Ya, Rona lebih dahulu. Oke, Rafika, teknis ya. Silakan, Irwan. Alif, Queen, Rafika, sampai banget. Oke, lanjut lagi Dava. Sabar nak. Kakak punya suara kurang keras. Keras. Iya, Rafi, kasih. Kenapa sengaja dia punya Iya, Kak Citanya, kenapa tidak membaca langkah-langkah dalam menyelesaikannya apa-apa saja? Tadi pas ibu lewat ke kelompoknya kalian, padahal ibu udah dengar tuh. Kalian menyelesaikannya bagaimana? Kenapa itu tidak dibacakan? Oh, mereka lupa. Oke, silakan dulu, bacakan dulu. Bagaimana cara kalian? Ada nomor 1 kami menuliskan diketahui dan ditanya dan penyelesaian. Kemudian kami membaca soal teris tersebut. Lalu kami mengubah soal teris menjadi soal kalimat matematik. Kemudian kami mencari jawaban yang benar dan mengetahui perkalian atau pembagian. Ini semua kami terapkan dari nomor 1. Tepuk tangan dulu. Oke, kasih. Langkah-langkahnya sudah ada, cuma terlewat ya. Baik, terima kasih Kaci. Masih ada yang lain? Ibu, Ya. Replika terjadi itu kasih goyangin ya. Sudah, ibu. Ibu saya. Masih ada Kaci? Kenapa nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dan nomor 5 sudah ada? Nomor 2, 3, 4, dan 5 tidak ada. Apakah ada atau tidak ada kakak? Oh ada Kaci. Mereka membaca nomor 1 sampai 5 dan menuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Jadi semua ada. Mungkin kurang keras ya suaranya ya. Jadi untuk anak-anak yang lain itu perhatikan dia, kamu yang mau membaca di depan, tolong suaranya jangan terlalu pelan, harus keras supaya teman-teman yang di belakang bisa dengar semua. Masih ada yang lain? Ya, Ronald. Sudah kompak? Oke, baik. Terima kasih, Ronald. Kita tepuk tangan, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3, silakan. Silakan kelompok 3. Artis membaca. Ronald, nanti masuk. Baik, silakan kelompok 3. Ya. Silakan, Kalila. Kami dari komisi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, diketahui di kamar itu terdapat foto dengan Perhatikan. panjang 1/2 dan lebar 1/4 meter. Ditanya penyelesaian 1/2 dikali 1/4 sama dengan 2/8. 2 diketahui. Nomor 2. Ibu mempunyai bilang 5/4 kilogram yang akan dibuat kue. Setiap loyang memerlukan 1/2. Ditanya kue yang dibuat. Penyelesaian 5/4 dibagi 1/2 dengan 5/4 dikali 2/1 sama dengan 10/4. Di nomor 3 diketahui gerakan mempunyai 3/4 diantaranya telah diarsir dan memberikan 1/2 kali. Ditanya berapa bagian yang diberikan gerakan tersebut. Penyelesaian 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 kali 2/1. Jadi hasilnya 6/4. 4 diketahui untuk mempunyai 4/4 kue, kemudian kue tersebut akan diberikan kepada 3 anaknya. Selanjutnya, berapa bagian kue yang didapat oleh anaknya Bunda? Penyelesaiannya 4/5 dibagi 3/1 sama dengan 4/5 kali 1/3 sama dengan 4/15. Nomor 5, 5/6 kali 1/5 sama dengan 5/30. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Silakan. Ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan? Ya, Kakak. Langkah-langkah. Lalu. Mau baca. Oke, silakan dibaca dulu. Nomor 1 saya kalikan sehingga jawabannya 2/8. Nomor 2 berdiskusi dengan kelompok dan saya membagikan, setelah itu saya kalikan
2/1. Maka jawabannya 6/4. Nomor 4. Saya bagikan 3/1 karena 3 adalah bilangan asli dan saya kalikan sehingga jawabannya 4/15. Nomor 5. 5/6 saya kalikan dengan 1/5 dan jawabannya 5/30. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada yang lain? Ya, ini Vika. Karena tidak jelas ya. Lain kali yang kelompok lain jadikan pembelajaran harus lebih jelas lagi. Paci. Bisa dia punya suara kurang besar. Oke. Kalau dia bukan maksud enak. Masker. Nanti dia punya suara Jelas. Oke. Ibu minta teman-teman yang mau presentasi mungkin bisa maskernya dibuka dulu ya. Supaya suaranya menjadi jelas terdengar oleh teman-teman yang lain. Ya, Ibu pikir kelompok 3 selesai, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 4, silakan. Jangan terlalu sandar di tembok, maju lagi nak. Ya, oke, maju lagi Reno. Silakan Reno. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pekerjaan kami. Ya. Nomor 1, di kamar telepon terdapat foto dengan ukuran panjang 1/2 m dan 1/4 m. Ditanya, diperlukan untuk mencetak foto tersebut? Penyelesaian 1/2 dikali 1/4 sama dengan 1/8. Nomor 2, ibu mempunyai gula 5/4 kg yang akan dibuat setiap loyang membutuhkan 1/2. Ditanya, banyak kue yang dibuat sedikit loyang. Penyelesaian 5/4 kali 1/2 sama dengan 5/8. Nomor 3, Gafar mempunyai 3/4 lembaran yang telah diarsir dan dia memberikan 1/2 untuk Alif. Ditanya, berapa bagian yang diberikan Gafar tersebut? Penyelesaian 3/4 bagi 1/2 sama dengan 3/4 kali 2/1 sama dengan 6/4. Nomor 4, diketahui Bunda mempunyai 4/5 potong kue. Kemudian kue tersebut dibagi ke 3 anaknya. Tanya, berapakah potong kue yang didapat 3 anak Bunda? Penyelesaian 4/5 bagi 1/3 sama dengan 4/5 kali 3/1 12/5. Nomor 5, penyelesaian 6/5 kali 1/5 sama dengan 5/30. Oke, baik. Masih ada? Ya, silakan. Bacalah dengan cermat dan teliti. Nomor 2, kata-kata diketahui ditanya dan penyelesaian. Ingkari kata-kata yang penting. 4, jangan lupa teliti apa itu perkalian atau pembagian. 5, penjelasan langkah-langkah perkalian atau pembagian. 6, penyelesaian. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada tanggapan? Ya, Ronald. Kok lupa ibu hanya unsur spesifik. Iya. Ini Ronald mau mengapresiasi untuk kelompok 4. Terima kasih Ronald. Kelompok ya. Oke, kelompok 1 Irwansyah juga mau mengapresiasi kelompok 4 sudah bagus. Ya, Rafika. Dia punya suara sudah bagus, semuanya bagus. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Senyumnya yang lebar. Baik, kelompok terakhir, silakan. Baik, ayo kita. Jangan terlalu sambil di papan, nah, maju lagi. Ya, oke. Silakan kelompok 5. Panjang 1/2, lebar 1/2. Esya Akila. Ditanya tentang perkalian. Penyelesaian 1/2 kali 1/4 sama dengan 1/8. 2, diketahui ibu mempunyai gula 5/4 kg yang akan dibuat kue. Ditanya
Kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang telah kami pecahkan. Nomor 1, kami memulai langkah-langkah nomor 1 dengan cara menggunakan diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Bagaimana sehingga kami mendapatkan 1/8? Dengan cara awal mula kami mendiskusikan tentang soal nomor 1. Setelah mendiskusikan, kami mengerjakan soalnya. Jadi 1/2 dikali 1/4 sama dengan 1/8. Jadi hasilnya 1/8. Nomor 2, seperti yang di nomor 1, kami awalnya menggunakan diketahui, ditanya, penyelesaian. Sebelum mendapatkan 2/4, kami melihat contohnya dan kami mendiskusikan langkah-langkah. 5/4 dibagi 1/2 sama dengan 5/4 dikali 2/1 sama dengan 10/4 sama dengan 2/4. Ini kita ubah ke perkalian. Kenapa bisa mendapat 2/4? Dengan cara ubah ke pecahan campuran sehingga mendapat 2/4. Nomor 3. Langkah-langkah nomor 3 adalah 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 kali 2/1 sama dengan 6/4. Kenapa 3/4 dibagi 1/2 diubah menjadi perkalian? Karena pembagian tidak ada di pecahan, sehingga 3/4 dibagi 1/2 diubah. Nomor 4. Selanjutnya kami akan menunjukkan langkah-langkah nomor 4. 2/5 kenapa bisa dapat? Bisa dapat karena diubah dari 12/15. Ini langkah-langkahnya. 4/5 dibagi 1/3 sama dengan 4/5 kali 3 sama dengan 3/1 sama dengan 12/5 sama dengan 2/5. Inilah adalah nomor terakhir langkah-langkahnya. 5/6 dikali 1/5 sama dengan 5 kali 30. Jadi 5/6 dikali 1/5 sama dengan 5/30. Jadi hasilnya 5/30. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada sesi memberikan tanggapan ya. Kelompok 3. Indira terlalu lembut. Oke, sudah. Jangan bertengkar di situ. Yang mana lagi yang mau memberikan tanggapan? Kelompok berapa ya? Kelompok 1, Pika. Cukup bagus. Iya, terima kasih. Ya, Kalila. Oke, ya. Ada yang lain? Gafar? Sudah bagus Ibu, tapi suara masih besar. Oke, ya. Oke, ini pembelajaran untuk kita semua. Irwan? Ya, masih suara ya. Baik, ini pembelajaran untuk kita semua. Pada setiap presentasi, tolong anak-anak suaranya diperjelas lagi. Oke, silakan kembali ke tempat dan berikan aplaus untuk kelompok. Oke, baik. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 5 bagi 1. 5 bagi 1 berapa? 5 bagi 1. Nah, tidak fokus lagi. Oke, tepuk 9 bagi 3. Oke, baik. Baik anak-anak, kita ulangi lagi tepuk 1 kali. Tutup mulutnya, fokus dalam kalimat. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 5 yang sudah memberikan dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Semua kelompok bagus, mantap semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalau catatan perbaikan, ingat ya, suara kalau bisa dalam setiap presentasi
Jangan malu, harus berani untuk berbicara dengan suara yang jelas. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Anak-anak di situ dalam kelompok sudah menuliskan semua bagaimana cara menyelesaikan permasalahan nomor 1 sampai 5, langkah-langkahnya bagaimana. Sekarang Ibu mau sampaikan. Permasalahan itu yang ada dan ditampilkan di depan tadi dan yang ada di KPD itu adalah permasalahan yang sering kamu temukan dalam kehidupan Sehari-hari. ataukah ada yang tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Semua ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka apa yang harus pertama kamu lakukan? Hampir semua sudah benar. Amati terlebih dahulu soalnya, baca soal dengan teliti. Yang kedua, yang ketiga, apa lagi? Ya. Yang ketiga apa lagi? Ya, Gafar. Tulis yang penting. Ya, lingkari atau garis bawahi poin-poin yang penting, kemudian ubah permasalahan itu menjadi kalimat matematika. Yang berikutnya adalah menuliskan diketahui Ronald. Tuliskan diketahui, ditanya dan juga Saya. Baik, Indira, kamu bisa geser ke sana, orang nggak ke sana. Oke, yang terakhir adalah penyelesaian. Itu adalah langkah-langkah untuk kalian menyelesaikan permasalahan yang ada pada nomor 1 sampai nomor 5. Baik anak-anak, semuanya sudah bagus, sudah baik sekali dalam melaksanakan diskusi dan presentasi hari ini. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Anak-anak sudah menyelesaikan semua LKPD-nya? Sudah. Sekarang kita lihat, sekarang kamu buka, kamu punya hasil yang ada di dalam LKPD masing-masing. Kita lihat, untuk nomor 1, ya kita perhatikan di sini. Nomor 1 Ibu mau Kaci baca dulu, dia punya soal. Bagian depan Kaci, ya. Di kamar Devon terdapat foto dengan ukuran panjang 1/2 meter dan lebar 1/4 meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut di titik meter. Diketahui kamar Devon ada sebuah foto, ya. Diketahui foto itu memiliki panjang 1/2. panjang foto sama dengan 1/2 dan lebar foto 1/4 meter. 1/4 meter toh? Baik, kemudian yang ditanya apanya itu? Luas foto tersebut. Luas foto tersebut, ya, penyelesaian untuk nomor 1. Kita lihat di sini, panjang foto 1/2, lebar foto 1/4, luas foto tersebut. Foto itu atau bingkai foto itu berbentuk apa? Bangun datar apa? Kubus. Persegi. Persegi panjang. Iya, persegi panjang. Siapa yang masih ingat rumus luas persegi panjang? Ya gambar. Panjang kali lebar. Kita sudah temukan maka luas sama dengan panjang dikali lebar. Ini ada dua hubungan antara luas bangun datar dan juga menyelesaikan soal perkalian pecahan biasa. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 1/2 dikali lebarnya 1/4. 1 kali 1 2 dikali 4 maka luas foto yang ada di kamar Devon adalah 1/8. kelompok mana yang jawabannya benar?
mantap, hampir semua kelompok, bukan hampir, semua kelompok benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak. Yang berikutnya Ibu mau Cila baca. Ibu mempunyai gula 5 Ya Cila, silakan. Baca soalnya Cila. Ibu mempunyai gula 5/4 kg yang akan dibuat kue. Setiap loyang memerlukan 1/2. Banyak kue yang dibuat titik-titik loyang. Diketahui Ibu memiliki tepung berapa? 5 kilogram. Diketahui tepung Ibu 5/4 kilogram. Kemudian mau dibuat dalam setiap loyang membutuhkan tepung sebanyak 1/2. Maka yang ditanya adalah berapa loyang kue yang dapat dibuat oleh Ibu? Penyelesaian. Menurut anak-anak, sesuai yang LKPD yang anak-anak kerjakan, ini perkalian atau pembagian? Pembagian. Maka penyelesaiannya adalah 5/4 Bagi 1/2 sama dengan 5/4 dikali 2/1. 2 dibalik penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi Penyebut. 2/1 sama dengan 10/4. 4. Nah, tadi Ibu sudah lihat anak-anak ada yang menyederhanakan lagi, itu mantap, bagus. Ada yang sederhanakan menjadi dengan 2, berarti menjadi 5/2. 2. Ada lagi kelompok yang bukan hanya menyederhanakan, dia buat jadi pecahan campuran, itu juga bagus. Sekarang kalau ini dibuat jadi pecahan campuran, maka dia menjadi 2/5. 2. Sampai di sini siapa yang jawabannya benar? Kelompok mana? Oke, mantap. Baik anak-anak. Kita lanjut lagi ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang nomor 3 lagi. Ibu mau Keisha yang baca. Nomor 3 Keisha. Soalnya. Dapat lihat sudah? 8 mempunyai 3/4 lingkaran yang telah diakhir dan dia memberikan 1/2 untuk air. Maka berapa bagian yang diberikan gambar tersebut? 3/4 lingkaran yang dimiliki Gafar sudah diarsir. 1/2 ya. Ya. 1/2 diberikan untuk air. Diberikan untuk air. Ditanya, berapa bagiankah yang diberikan kepada air? Begitu kan? Iya, Ibu. Maka berapa bagian yang diberikan Gafar? Berapa bagian yang diberikan Gafar? Iya. Berarti ini perkalian atau pembagian menurut LKPD yang sudah kalian kerjakan? Perkalian. Pembagian. Ya, penyelesaiannya 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 dikali 2/1 sama dengan 3/4. 6/4. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah ini juga Ibu tadi sempat lihat dan keliling ada yang mensederhanakan menjadi
3/2. Kemudian ada juga yang dibuat menjadi pecahan campuran. 1 berapa? 1/2. Lihat toh? Nah, ini jawaban yang benar. Ingat ya, kalau dia kasih, dia berikan, berarti itu dia membagi. Kita lanjut nomor 4. Bu Indah mempunyai 4/5 potong kue. Bu Indah mempunyai 4/5 potong kue. Mau dibagi ke 3 anaknya. Bu Indah membagi kue ke 3 anaknya. Untuk 3 anaknya. Pertanyaannya, setiap anak mendapat berapa kue? Berapa bagian kue yang didapat oleh setiap anak Bu Indah? Berapa bagian kue? Nah, kita lihat Ibu Indah punya 4/5 dibagi untuk 3 anak. Ini sudah jelas. Berarti permasalahan ini yang ditanya adalah pembagian. Maka 4/5 dibagi 3. 3 ini bilangan bulat. Kita sudah pernah belajar materi sebelumnya. 3 kalau dibuat jadi pecahan biasa, dia berubah menjadi berapa? 3/1. Sama dengan, minta maaf, ini bukan kali, dibagi 4/5 dikali berapa? 1/3. 1/3 sama dengan 4 kali 4/15. Maka jawabannya adalah 4/15. baik, Ibu lanjutkan untuk nomor yang terakhir. Nomor 5. Temukan hasil dari 5/6 dikali 1/5 sama dengan, langsung saja, 5 kali 1 sama dengan 5. 6 kali 5 30. mudah ya. Mudah. Nomor 5 siapa yang jawabannya tidak sesuai dengan yang Ibu punya? Kelompok mana? Tidak ada. Karena tadi saya sudah lihat semua hasilnya benar. Tepuk tangan untuk kita. Sekarang Ibu minta tiap kelompok maju, ketua kelompoknya maju dan menyerahkan LKPD dan bahan ajarnya. Silakan. Oke. Ayo. Kelompok yang belum, ayo. Semua sudah ya? Sudah semua? Semua sudah? Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Semua tangan di atas meja. Baik anak-anak ini. Sekarang kita masuk ke materi kegiatan selanjutnya. Anak-anak, nah sekarang kita hari ini kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Pecahan apa? Pecahan biasa. Kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Lalu apa lagi yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita lihat? Permasalahan sehari-hari. Ada yang lain, Kaci? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini MTK tentang apa? Tentang pecahannya apa? Pecahan biasa. Ya, ada apa? Rafika, bermusyawarah dalam kelompok. Baik, apa lagi?
menyelesaikan soal cerita pada pelajaran matematika. Baik, ada yang lain? Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Baik anak-anak, terima kasih untuk kesimpulan yang sudah dibuat. Messi ada? Ada Lia? Keisha, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa Keisha? Tentang apa Keisha? Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana menyelesaikan operasi hitung bilangan, pembagian, dan perkalian pecahan biasa. Kemudian kita masuk pada permasalahan atau masalah yang akan diselesaikan berdasarkan perkalian dan pembagian pecahan biasa. Dari situ kita sudah dalam kelompok sudah belajar, sudah berdiskusi. Kelompok juga sudah maju dan mempresentasikannya. Ibu pikir materi hari ini anak-anak akan mudah untuk mempelajarinya jika dari awal tadi pembelajaran sampai sekarang fokus untuk belajar dan tidak mengingat hal-hal yang lain atau tidak penting. Nah, anak-anak, sekarang di tangan Ibu ada lembar evaluasi. Ada apa namanya? Lembar evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Lembar evaluasi ini akan mengukur kemampuan anak-anak apakah benar sudah memahami dan mengerti materi hari ini dengan baik atau belum. Nah, sekarang Ibu bagikan satu orang satu. Ibu kasih waktunya cuma 10 menit. Langsung di situ. Boleh tulis di belakangnya ya. Anak-anak semua sudah dapat lembar evaluasi? Baik. Lembar evaluasi ini ada 5 nomor. Silakan anak-anak kerjakan. Kerjakannya di mana? Langsung di situ, di balik. Ya. Tulis nama sayang supaya Ibu periksanya Ibu tahu. Kerjanya sendiri-sendiri ya, tidak ada yang berdiskusi dan bertanya lagi. Masing-masing menghadap kertas evaluasinya. Jangan
kumpulkan LKS, evaluasi soal evaluasi, lembar evaluasi. Kakak Kesha, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan evaluasi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi anak-anak? Menyenangkannya kenapa? Tidak. Dapat apa? Mudah. Kesha, ya? Kesha? Iya, karena kerja kelompok. Menyenangkan karena duduk dalam kelompok dan mengerjakannya dalam kelompok. Apa? Rika? Dapat ilmu baru. Baik anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Adakah materi dari materi hari ini? Adakah bagian-bagian yang belum anak-anak pahami? Adakah yang ingin ditanyakan? Boleh angkat tangannya dan bertanya kepada ibu. Bagian mana dari materi yang kita pelajari hari ini yang belum anak-anak kuasai atau yang belum anak-anak mengerti dan pahami? Iya, apa? Langkah-langkahnya kenapa? Susah? Baik. Ibu ulangi lagi untuk langkah-langkahnya sudah jelas tadi kita bahas. Kemudian tertuang di dalam bahan ajar untuk langkah-langkah menyelesaikan permasalahan. Itu pertama kamu harus amati dulu soalnya secara teliti, baca dengan cermat, kemudian kamu garis bawahi bagian-bagian yang kamu anggap penting. Garis bawahi atau lingkari. Kemudian langkah berikutnya siapa yang tahu? Bikin apa lagi? Ini diskusi. Diskusi ataukah merubah menjadi kalimat matematika? Ya, merubah menjadi kalimat matematika. Apakah soal ini yang mau ditanya apa? Gapar? Perkalian kah? Pembagian kah? Atau Pengurangan. ya, pengurangan atau penjumlahan? Oke, baik anak-anak. Masih ada yang lain yang mau bertanya? Masih ada? Jika tidak ada lagi, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi perkalian dan pembagian pecahan desimal dan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pecahan desimal. Biasa kan sudah hari ini. Maka pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa, Gafar? Ya, terima kasih Gafar. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk membereskan buku dan alat tulisnya yang ada di atas meja. Membereskan alat tulisnya untuk masukkan ke dalam tas masing-masing. Sampah yang kamu hasilkan disimpan di satu ruang baru dibuang ke tempat sampah. Kita tidak lihat ada yang buang-buang sembarang sampah. Oke anak-anak semua sudah? Alila, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 5 bagi 5. Seti. Sudah. Tepuk 2 kali 3. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran bersama hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini anak-anak bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada soal-soal yang berkaitan dengan pembagian dan perkalian pecahan biasa, Ibu harap anak-anak muda untuk menyelesaikannya. Serta jika ada kegiatan-kegiatan atau permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi kita hari ini, anak-anak juga mampu untuk menyelesaikannya dengan baik.
Akhir kata Ibu mohon maaf jika ada perkataan, tindakan, tingkah laku yang melukai hati anak-anak. Hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang berbakti dan pintar. Kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu minta wakil untuk pimpin kita semua dalam doa pulang. Silakan duduk Ronald dan siapkan diri untuk berdoa. Siap dulu. Sikap duduk siap. Ulang. Sikap duduk siap. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Cila. Baik. Selamat siang untuk kita semua. Siap.